Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Seperti Syekh pengarsa Abah yang kita hormati dan kita doakan semoga panjang usia, sehat lahiriah beliau, serta ditambahkan barokah karomah dari Allah untuk kita semua. Dua mubalik handal kita sudah menyampaikan. Yang pertama Kiai Soleh Tabaruk Miftahus, tangkap ya, yang beliau sampaikan tangkap. Mungkin selintas kita berpikir, ya jangan Soleh macam Miftahus Sudur beres. Saya perlu jelaskan, tidak begitu. Mata beliau membaca tulisan Miftahus Sudur, lidah beliau mengucapkan makna-makna dalam kitab Miftahus Sudur. Insya Allah sebenarnya adalah beliau lisannya sedang digunakan oleh Syekh Mursyid. Itu ya cara. Itu bukan klinik, bukan berlebihan kalau dalam tarekat. Walaupun secara lahiriah yang menugaskan beliau di sini adalah saya. Itu secara lahiriah. Dengan sangat hormat kepada semua mubalik. Para kiai yang lain, mohon maaf, kapan ya Pak Jejen mau menugaskan saya nih? Mungkin ada pikiran seperti itu. Saya hormati. Tetapi perlu diketahui, di dalam tarekat tidak berarti yang mendengarkan lebih rendah daripada yang baca. Justru ketika mungkin yang mendengarkan ilmunya lebih tinggi, limpahan dari mursyidnya lebih besar, tetapi dia tawadhu, maka dia naik karena tawadhunya. Jangan begini, saya mau datang malam 11. Soalnya si Soleh sih ngomong nak, si Ayi sih ngomong nak. Insya Allah nggak ada begitu ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan tidak ada begitu. Ajengan Ayi saya tugaskan adalah karena beliau, setahu saya perlu diketahui bahwa beliau dibimbing oleh Pangarsa Ajengan Gaos. Dan saya tahu Suryalaya itu melalui lisan beliau. Sama-sama di pondok dulu di pesantren Darul Hikam Ciberem. Kalau bulan Ramadan melaksanakan pengajian Alfiyah dan Ukudul Juman. Bukan Ukudul Juman buku amalan kita, tapi ada Ukudul Juman Imam Suyuti, 1000 bait tentang balaghah, tentang ma'ani, bayan dan badi. Nah, saya suka ngobrol dengan Ajengan Ayi. Mang, istilah pondok mang. Kamana anama ieu teh yang diajar ibadah teh yang istiqomah. Ceritanya saya sudah punya pondok. Tapi kalau bulan Ramadan ikut pengajian pasaran ke pesantren lain. Saya sudah menjadi pengurus majelis ulama. Sudah punya santri, sudah punya jamaah. Tapi saya merasakan bahwa saya nggak bisa istiqomah ibadah. Beliau mengatakan dengan bahasa diplomat, bahasa tidak menohok, tidak mencolok. Beliau katakan, kalau kakak saya sih ke Suryalaya, bisa ngantar saya ke Suryalaya? Insya Allah, kata beliau. Itulah riwayat saya sampai ke sini. Kenapa saya sangat menghormati beliau? Sebab beliaulah yang menjadi sebab saya bertemu dengan Hadratus Syekh Pengarsa Abah. Kalau Pengarsa Ajengan Gaos, beliau adalah pembimbing saya. Alhamdulillah, beliau lebih istiqomah ketimbang saya di dalam membimbing pengajian malam 11 ini. Satu, karena memang mahabbahnya tinggi, kemampuannya tinggi, tasyawuknya tinggi, dan memang jaraknya dekat. Ya. Ya ada itu penopang itu.
Saya sebenarnya tidak harus jadi alasan jarak jauh. Tetapi karena memang banyaknya kesibukan. Justru dengan adanya beliau berkhidmat kepada pengarsa Abah, maka alhamdulillah perpaduan antara Bazul Ashab dengan Saifullah Al-Maslul, maka kelihatannya pengajian malam 11 ini sudah menjadi majelisnya pengarsa Abah. Bukan kami, Pak, bukan kami. Ke majelis ajangan jajan, ajangan gawas, siapa bilang? Tidak ada. Ini majelis beliau. Mengingat di dalam manakiban kesempatan hikmat ilmiah sangat sedikit. Kalau ceramah 1 jam saja barangkali, apalagi penceramahnya kurang menarik. Kadang-kadang Pak Buriak ya. Pak Buriak ya. Ya kan manusia itu punya nafsu ya, punya selera. Ada yang seleranya A, B, C, D macam-macam. Saya minta kita jangan belah bambu, semuanya dihormati. Karena pada hakikatnya adalah semua ditugaskan oleh pengarsa Abah. Ya. Jangan ada yang bicara, duh sayang ya, ajangan jajan dijadwalkan sih jadi setahun sekali. Jangan ada kalimat seperti itu. Kita ini di majelis tarekat, bukan di partai. Kalau di partai ada hal yang tidak enak, usul, kritik, dan lain sebagainya. Tidak, ini di majelis tarekat. Pasti semuanya ada hikmah. Ada hikmah. Saya datang ke Suryalaya bukan untuk pidato, bukan untuk ceramah, tetapi jejen butut datang ke Suryalaya rek ngomean diri sakitu. Naon cenah? Jejen butut datang ke Suryalaya rek diajar ngomean diri. Kalau yang namanya Udin butut gitu enggak. Apud butut, Asep butut gitu aja kalau ke sini. Ya, tidak ada seorang pun yang datang ke sini daftar bah abdi kiai ya. Balik, nggak ada yang begitu, nggak pakai proposal istilah pengarsa ajangan gawas. Baik, alhamdulillah. Miftahus Sudur, saya sudah semakin ringan karena digarap oleh pengarsa ajangan soleh. Tuntas dari jilid 1, jilid 2, selesai balik lagi. Karena judul pokoknya kegiatan ini adalah Majelis Hidmat Tabaruk Miftahus Sudur atau disebut MHTM. Silakan Bapak di korwil-korwil, di perwakilan-perwakilan mengadakan Majelis Hidmat Tabaruk Miftahus Sudur. Ada yang sanggup membacanya, bacalah. Ada yang sanggup memahaminya, pahamilah. Ieu mah teu dibaca, teu diterjemahkeun, teu dinaon dicabak we hungkul Fatihah, geus jadi sakitu. Jadi itu. Ya, sebab judulnya juga tabarruk. Tabarruk. Sengaja lahiriahnya saya yang membuat nama MHTM, Majelis Hidmat Tabaruk Miftahus Sudur. Pernah ada orang yang ingin merubah nama itu, saya katakan silakan, sampai. Ini tarekat, Pak. Tarekat mah kalau kita ke Mekah disebut setengah akhirat, Pak. Orang yang punya dosa bisa didohirkan di Mekah. Tarekat itu sama seperti itu. Jadi sudah sangat kental dengan miwaroi hijab, dengan urusan-urusan batiniah. Pengarsa ajangan gawas, beliau lebih banyak membimbing kita dengan pengalaman-pengalamannya. Kalau seperti Ibni Athaillah Sakandari, beliau adalah sohibul hikam. Orang yang sudah memahami hikmah. Bagaimana menjalankan, menjadi murid tarekat itu hambatannya apa saja, gangguannya apa saja, cara mengelaknya bagaimana. Nah, beliau sudah di level itu. Saya boleh menjelaskan sebagai ketua bidang ilmu dakwah. Beliau lebih banyak pengalaman. Walaupun beliau umpama tidak memakai kitab A, B, C, D, tapi kalam beliau adalah sama dengan kalamnya Ibnu Athaillah Sakandari. Hikam 293 hikmah itu semuanya pengalaman. Umpama bagaimana terus-menerus berdoa kepada Allah tapi yang dipinta belum juga dikabulkan oleh Allah. Keluarlah hikmah.
Hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan la yakun ta'akhkhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a sababan liyasik. Kalau engkau terus-menerus berdoa kepada Allah, lalu engkau belum merasakan doamu dikabul oleh Allah, janganlah kamu putus asa. Karena sebenarnya Allah mengkabulkan doamu, tapi sering dalam bentuk yang tidak sesuai dengan yang kau inginkan. Ibarat anak kecil kelas 2 SD kepada ayahnya minta dibelikan Honda Tiger 2000. Anak kelas berapa? Minta apa? Pada siapa? Lalu kata orang tuanya, permintaanmu kulaksanakan. Kubelikan tanah untukmu, tidak kubelikan motor. Karena orang tua mempertimbangkan kalau dibelikan motor Tiger 2000 bisa apa? Sebenarnya ayahnya mengkabulkan apa enggak? Mengkabulkan, tapi bentuknya tidak sesuai dengan keinginan karena yang diminta lebih tahu. Mohon maaf, ini perlu dipahami ini. Apakah setiap keinginan kita dikabulkan oleh Allah? Banyak yang enggak. Allahumma rzuqna rizqan katsiran hani'an thayyiban. Ya Allah, berikan rezeki kepada saya yang banyak ya Allah. Diberi nanti loh Bang. Karena Allah Maha tahu kalau kamu diberi uang miliaran, mungkin edan ngadadak. Allah lebih tahu. Hati ya, jangan Allah teka orang mah. Pilih kasih belah bambu berat sebelah Allah kepada saya ini lain. Coba teman saya rumahnya sudah 3 lantai, saya masih begini aja. Hayu. Gitu ke Allah tapi kasebeleun Allah teteh. Menunjukkan ketidakridhoan kita. Ini yang di luar mendengar enggak? Saya lihat ini sampai ke depan Gedung Sukriya Bakti ini yang hadir. Dia yang sengaja di sana ngarah benah bari ngopi dan di mana. Ya, apakah kami harus mempertimbangkan pindah ke Gedung Sukriya Bakti mungkin yang lebih luas karena ini sudah kurang cukup. Nantilah saya menunggu isyarah dari Al-Mukarram nanti. Tapi kalau memang dipertimbangkan ini lebih tepat di sini ya di sini aja tuh. Saya katakan apa tadi? Kalau kalam yang disampaikan oleh pengarsa Ajengan Gaos itu seperti apa? Hikam. Karena hikam adalah pengalaman. Saya banyak mendapatkan hikmah dari beliau. Hikmah itu pembicaraan yang mendalam. Pembicaraan yang mendalam. Saya pernah tersinggung oleh sesama ikhwan, bahkan wakil talqin. Sungguh sangat tersinggung saya. Sampai saya marah waktu itu. Saya orangnya pemarah. Jadi suka marah begitu. Dai ngamak salila naon dalai nu edan aing. Suka marah. Masih ada marahnya saya karena saya pemimpin. Saya pernah nampar anak yatim maka. Di kelas 3 sanawiyah pesantren saya ada anak perempuan yatimah, nakalnya luar biasa. Tentu dicabok saya jabret. Wah, orang marah. Saya datang ke pengarsa Abah. Saya datang sengaja ke pengarsa Abah. Karena saya telah melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tarekat. Menurut saya salah. Begitu saya datang ke pengarsa Abah, saya belum lapor. Pengarsa Abah menyampaikan, nengelnya. Itu bukan dukun itu. Bukan dukun yang punya khodam, jin atau malaikat. Lalu diberitahu Abah, ini orang sudah mukul tadi. Maka Abah bicara, nengelnya. Tidak, itu kasyaf. Karena orang yang sudah sangat dekat dengan Allah, maka mata batiniahnya sudah melihat lauhil mahfuz. Nengelnya. Semohon Abah abdi lepat, tidak salah kamu. Tuh. Sering perkara yang menurut ilmu saya salah, malah tidak salah. Tidak salah kamu. Itu syaja'ah. Itu tanggung jawabmu. Duh, jadi genah lamun teu boga mursyid. Ternyata rek dicarekan aing. Itu saja.
Tapi lain kali jangan begitu. Karena disalahkan, gagabah. Sebab mau disalahkan punung dia. Tanggung jawab. Ya, saya pernah marah. Bahkan saya ambil serban saya kepukkan begitu, bukan pukulkan, kepuk. Sampai sedoknya ngaclang kalau hutang. Dia lagi makan dagingnya ngaclang. Tapi saya ambil lagi, nih makan oleh kamu. Beliau melihat sikap saya, karena saya seorang pemimpin, wajar saya bertanggung jawab. Lalu beliau mengatakan, wa min ayatihi. Itu obat itu bagi saya. Itulah di antara tanda kebesaran Allah. Jadi kita melihat segala apapun yang terjadi harus dengan melihat bahwa itu adalah hakikatnya kehendak Allah. Tuh, itu hikam itu begitu. Ya. Saya juga pernah mengalami kejadian yang luar biasa menyakitkan hati saya. Saya datang ke pengarsa Abah lagi. Beliau mengatakan, kul kullu min indillah. Semuanya dari Allah, Kiai. Iya, Bah. Pulang, segitu aja udah. Pulang. Sebab dari rumah saya merasa itu bukan dari Allah itu. Beleguk pisan jelema menghina ka aing kurang ngajar. Tuh, pan amak wae urang mah. Ya jangan dibejaan ku guru kul kullu min indillah. Ti Allah bager. Oh, cara balik. Itu nikmatnya punya guru mursyid. Makanya ajengan ayi, kalau ajengan ayi lebih kepada bahsul kutub. Saya tahu beliau sangat banyak membaca kitab-kitab. Maka kalau beliau menyampaikan pasti disebut kitab anu. Majelis ini perlu menyampaikan hal-hal seperti itu supaya nanti para ikhwan kembali ke kampungnya masing-masing tidak membawa omongan yang sifatnya pendapat pribadi. Itu manfaatnya, Pak. Nggak usah dinilai ajengan ayi dari sisi bahasa dan lainnya, nggak usah. Ya, lebih dari saya melihat beliau banyak referensinya. Seperti tadi, berapa yang beliau sampaikan? Sifat mursyid kepada murid berapa? Satu apa? Dekat tewak aja. Ya, baik nanti barangkali ditulis dan hadirin melihat. Apa katanya di antaranya saja? Mursyid kepada muridnya apa tadi? Hafizun li hududillah. Guru zikir torikot itu dia sendiri harus sangat menjaga batas-batas syariat yang di dalam tambah disebut kudu ngajaga karena batas-batas syariat. Ulah ya carekeun agama jeung. Nah, itu dalam tambah ada. Itu ada kitabnya itu. Ada kitabnya. Ada kitabnya apa? Mau Idzatul Mukminin saya aja nggak punya kitabnya. Ketua ini nggak punya, nggak apa-apa. Rasulullah dulu tidak maha serba tahu. Ketika urusan perang, Sayyid Salman Faris yang datang. Ketika urusan ini, Sayyidina Ali yang bicara. Begitu saja, kesebelasan. Mau Idzatul Mukminin kanal aja kan? Kanal tuh. Sagede kieu. Sagede kieu mampir salah jengkuran kitabna. Ana wae teu boga. Dengan ayeun boga. Apalagi yang kedua? Irsyadul ukul. Orang belajar dzikir itu akalnya dicerdaskan. Ada cerdas dengan gizi, pakai telur, pakai keju, ada. Ada cerdas melalui rohaniah guru. Nah itu. Jadi ya kadang keluar tuh. Begitu, jadi nomornya nulis. Ya, baik. Itu tadi 8. Sebaiknya dicatat nanti lagi ya. Kalau ke sini bawa buku, catat yang disampaikan. Karena yang paling penting apanya? Marojeknya tadi. Ya. Kalau dari Pak Jejen, supaya bapak-bapak lebih tahu, barangkali kalau dari saya lebih kepada metodologi dakwah. Kalau saya lebih kepada metodologi dakwah. Cara penyampaian. Alhamdulillah, izin Allah. Pengarsa Ajengan Gawas sekarang sedang terus membuka manakib di masjid-masjid agung, masjid-masjid raya. Sudah berapa kabupaten pengarsa?
7. Di Ciamis rutin ada manakiban. Di Masjid Agung Ciamis. Di Tasik manakiban. Di Sukabumi Pelabuhan Ratu manakiban. Beliau yang buka, bukan saya. Di kota Sukabumi juga sudah. Purwakarta, Subang sudah. Silakan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak punya peluang, punya power, bisa ngebadami jeung saha supaya di Masjid Agung daerah bapak ada manakiban, silakan dicoba. Kubah Mas sudah. Tiap 18 Oktober tuh udah Kubah Mas nu terkenal Masjid Bikasiunun teh sebab emas hungkul luhur. Ayeuna mah geus aya emas aslina. Zikir itu emas. Eta mah emas alat daya tarik tamalah. Bae Lamang Labring. Tidak? Sudah beberapa kelompok itu ahli zikir yang diundang di sana. Yang dipercaya oleh ibu untuk mengisi masjid itu melaksanakan zikrullah. Zikir nanti pakai tarekat. Ngomong kalbu nage daging hate. Baik. Izin Allah, saya Idul Fitri tidak khutbah di Sukabumi. Saya khutbah di Mabes TNI. Diundang oleh Bapak Jenderal Panglima TNI Haji Joko Santoso. Sebelumnya Kiai Wahyudin menyampaikan penjelasan zikir sekaligus talqin. Semua jenderalnya sudah talqin. Hati-hati, jangan berpikir politik, berpikir dangkal sebatas politik. Kalau ada orang yang tadinya belum belajar zikir, lalu sekarang belajar zikir, jangan disebut patalukan. Eta nu goreng patut. Ini di kalangan kita ini cengengesan. Taluk taluk sana taluk. Ini bukan dunia persilatan Bang Jampang, ini bukan. Bahkan kita kudu berpikir, kita harus berpikir alhamdulillah Allah menyampaikan hidayah. Gitu lah itu. Taluk sia. Ini ada unsur intinya. Wajarlah orang kurang ilmu menanggapi sesuatu kan pakai emosi. Wajar-wajar aja. Nah, sekarang ke depan jangan begitu. Kalau dengar Pak Gubernur, umpama talqin, entong disebut patalukan. Ya, tong. Justru mendapatkan hidayah. Ya, Pak Haji Dani mantan gubernur kita, Tahdus bin Nikmat, kami talqin di ruang kerja beliau 2 minggu yang lalu pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi terus para mubalik ini menembus ke sana, menembus ke sini. Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Enggak ada yang kecil ya. Kalau ajangan jajan, mubalik besar, ajangan kaos mubalik besar, orang mah senada di taraju. Umpama tidak ada mubalik kecil. Justru kalau Anda ingin menilai kebesaran kemubaligan di Suryalaya, siapa yang lebih besar pengorbanannya? Bagi orang yang pendek pikirannya, mungkin berpikir mubalik A di Maroko numpak ojek, datang ka ditu tempatna sangat sederhana, balikna dibere hayam kokok, duitna 30.000 bari geus jebel, hayamna leupas, na ojekna sasorodotan, jungkirna 3 kali. Balik Maroko, dari mana Maroko? Ya. Terus, ajangan jejen dari Sukabumi ke bandara pakai Mercedes Baby Van, pakai Land Cruiser. Datang ke bandara naik pesawat. Datang ke sana dijemput oleh protokol maupun oleh militer. Ditempatkan di hotel Shangri-La atau Van Pacific di Kuala Lumpur. Yang semalamnya di Shangri-La adalah 800 ringgit, 2 juta molor hungkul. Paginya naik lagi pesawat ke Kinabalu, istirahat lagi di hotel berbintang, berangkat lagi dan lain sebagainya. Coba tolong nilai oleh Anda pengorbanannya. Lebih besar jejen yang naik pesawat
tidur di hotel lebih besar Ustadz Udin anu hayamna lepas. Ayo, pengorbanannya lebih besar mana? Jejen apa Udin? Jejen apa Udin? Pengorbanannya lebih besar Jejen apa Udin? Jadi lebih besar Jejen, lebih besar Udin. Anda kelihatannya takut mau ngomong. Aduh, saya takut merendahkan Kiai Jejen nanti. Dulu sebelum belajar tarekat, saya kalau direndahkan marah. Setelah belajar tarekat justru nikmatnya kalau direndahkan. Alhamdulillah, gede Jejen, gede Udin. Tak gitu cing, tarik ngomong. Bangun sieun cing. Sebabnya ajeng kan waktu menang disinggung, mun disinggung sok ngadah teh. Baik, ya. Wahai para mubalik, jangan mengeluh Anda. Paling oke orang ada orang manaki-manaki kan ukur 13. Tidak tahu berhayam lepas. Ini kira-kira penting obrolan seperti ini supaya Anda jelas sekarang posisinya. Oh, munti pengersa ajangan gawas al-hikam. Al-hikam itu manuver-manuver dalam perjalanan melakukan perjalanan ruhaniyah. Dari pengersa ajangan ayi adalah maroji. Kalau dari ajangan soleh pendalaman tentang Miftahus Sudur, dari saya lebih kepada metodologi dakwah. Yang sedang saya baca dulu kan tambih ya. Sudah sampai di mana? Lupa sebab berapa bulan henteu. Ya. Saya ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pangiling-iling ti pangarsa guru almarhum Syekh. Apa Syekh itu? Orang yang tinggi ilmunya. Pada bahasa sehari-hari, Syekh itu yang tua. Adalah Syekh. Di Sukabumi aya Aki Icup, geus 70 tahun, Syekh Icup. Aya deui Aki Mang Sadili, Syekh Ajum, Ki Ajum. Pada dasarnya Syekh itu begitu. Tetapi di dalam dunia ilmu, Syekh adalah orang yang tinggi ilmunya walaupun masih muda umurnya. Nah, pengarsa abah adalah termasuk orang yang sampai ke tingkat Syekh, pengarsa abah sepuh. Abdullah sudah saya katakan dulu, seperti Allah. Allah punya nama enggak? Banyak sedikit. Berapa? Berapa? 99 yang disebut di dalam hadis itu gitu. Kalau sebelum belajar tarekat mungkin kental banget nyebut nama Allah 99. Kalau setelah belajar tarekat lain. Yang disebut 99 di dalam hadis itu. Nama Allah ini tidak ada batasnya sebenarnya. Sebab nama Allah itu sama dengan sifatnya. Beda dengan manusia. Kadang-kadang manusia nama tidak sesuai dengan sifatnya. Rupa pas-pasan ngaran si Asep. Ibu, kenapa anak ibu kok ngaranan si Asep sakitu bang sakitu? Pas-pasan anak, bandingku KCP cek emak masa gitu ge. Oh. Irung demes huntu teu beres di ngaranan si Iis. Sesuai dengan nama? Tidak, enggak apa-apa, wong ini manusia kok. Ya, ada latar belakang lain. Ya, saya namanya Zen. Zen. Ai Zen teh naon Zen teh? Zen teh gining. Gining Zainul Abidin. Pang alus-alusna ti kalangan ahli ibadah. Coba perku teu ada gelok. Eta inung saya ngangaranan saya Zainul Abidin. Da teu ngartian inung saya ke naon hartina. Padahal nahaon mah. Enggak apa-apa. Karena memang manusia sering-sering namanya itu tafaulan, ngalap barokah, sanajan bari, goreng patut ai ngaran mah teu oleh alus. Kalau Allah semua sifatnya adalah namanya, semua namanya adalah sifat. Karena itu kalau Anda ke Iran, lalu melihat kitab Gausan Kabir, di situ dipergunakan 1000 Asmaul Husna. Di langit mah sabaraha teh pengarsaan? 4000. Di langit para malaikat menggunakan nama Allahnya 4000. 99 itu di antara asma Allah adalah 99. 99 ge urang katalar ge henteu. Bisakah Pak Jejen tidak hafal
tapi mendalami maknanya bisa. Asal rajanya Asmaul Husna dipegang oleh Anda. Dalam Asmaul Husna yang 99 tidak disebut la ilaha illallah. Ya. Nas'aluka rahmata ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Geuning teu aya la ilaha illallah pajajan. Karena itu saya sebut tadi nama Allah bukan hanya 99. Di dalam kitab At-Thariq Ilallah yang saya beli dari Mesir, dari Kairo, saya membelinya 4. 1 diserahkan kepada pengarsa Abah, yang kedua diserahkan kepada pengarsa Ajengan Gaos, yang ketiga saya pegang, yang keempat saya simpan di lemari. Di situ disebutkan 12 asma Allah. Asma Allah yang nomor 1 adalah la ilaha illallah. Kalau Bapak mendengar pengarsa Ajengan Gaos berdoa, ya la ilaha illallah, wahai la ilaha illallah. Jadi Allah itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu salah satu nama Allah, rajanya nama Allah. Tambah pengetahuan. Oh nya hadirna malam 11 ngaji. Hadir. Ya. Mun teu ngaji moal nyahoan teh. Ulah sok nganapikeun ilmu diajar dikit. Lain murid Abah lain. Kalau ada mubalik Suryalaya yang ilmunya kurang, jujur aja. Pak, saya mau belajar dikit tapi ilmu mah kurang gitu. Lain kieu. Jadi sebenarnya itu nggak perlu. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. Bisa tuh, nyata ente. Oh. Dolun mudil itu dirinya tersesat menyesatkan orang lain. Suryalaya nggak begitu. Siapa bilang Suryalaya begitu? Ya, jujur aja. Saya banyak diberi ilmu oleh Allah, tapi banyak juga ilmu yang saya nggak tahu. Jujur aja kalau nggak tahu nggak tahu. Baik hadirin. Ya. Nah, Syekh Abdullah memang namanya Abdullah, sifatnya juga Abdullah. Hamba Allah. Mubarak isim maf'ul. Baraka yubariku mubarik, wadaka mubarak, yang diberkahi. Namanya memang begitu, sifatnya memang begitu. Bin Nuri Muhammad, bin Nur Muhammad. Namanya memang Nur, cahaya. Muhammad terpuji. Memang sifatnya juga Nur Muhammad. Panglingihan di Patapan Suryalaya ini sudah sebenarnya dulu. Kajabaran Rahmaniyah. Dawuhanana ini banyak dikritik ini. Leuwihun make dawuhanana geus ya atuh pisangemna gitu. Katanya tidak ya bersabda. Saya mudah aja menjawabnya. Mudah sekali menjawabnya. Kang Asep Sunandar naon profesina? Dalang. Malam naon sok dina TV. Malam minggu di antara ngaran sok disebut Kang Asep saha? Mang Jejen. Assalamualaikum Kang Jejen di Sukabumi damang cek si cepot. Cabur. Jangan Jejen cenah make deket ceng. Kalang sakala rupa amaneh make. Kemampuan mah naon we atuh sirik pidik maneh teu bisa ngagogoreng batur. Tah, saya mah tersep deh kajalban sok ngagogoreng kemampuan batur teh. Teu bisa mah teu bisa jujur, saya mah teu bisa gitu. Ya. Apa yang saya maksud? Kalau ia sedang menampilkan Yudhistira. Yudhistira teh naon? Raja mana? Raja Amarta. Ini teh nyaho kitu-kitu acan mun alus kitu nyaho. Raja Amar analika Prabu Yudhistira sumping ka Amarta lajeng mantena calik dina singgasana. Lajeng ngadawuh kasadaya panakawan ding deng ding 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 dang ding ding ding. Naon cenah cek Asep? Ngadawuh saha teh? Yudhistira kai disebut ngadawuh. Monya waliullah teu pantes disebut ngadawuh. Naluhur mana teh kai jeung wali? Nah gitu we lamun rek diprotes itu dalang. Ya. Ai Hadrati Syekh Guru Agung nu mulia nyebatkeun disebut ngadawuh mah layak pantes. Bisi dianggap leuwihun ngadawuh teh kultus individu dan lain sebagainya. Dawuhanana khusus kangge kasadaya murid-murid tuh. Nu lain murid mah teu dipapatahan tong make baringsang.
Khusus kepada murid-murid pamegat maupun istri, menunjukkan belajar tarekat itu tidak khusus laki-laki, perempuan pun. Ini perempuan yang di belakang. Ibu belajar tarekat, ibu ditalkin. Boleh perempuan belajar tarekat? Oh, perempuan itu manusia atau bukan? Jangan tersinggung, jawab dulu. Manusia atau bukan? Manusia itu diperintahkan untuk membersihkan hati, tidak? Jadi keliru besar kalau ada yang mengatakan awewe ulah diajar di tarekat, panjelem. Gitu maksud ngomong gitu teh saya. Ya, silakan. Pamegat is sepuh. Sepuh teh naon sepuh teh? Yang sudah tua, anom yang masih ini seperti bukan dalil ini. Tiap kalimat di dalam tambah ini semuanya mengandung argumentasi yang sangat mendasar, menunjukkan bahwa nungora ge kudu diajar. Lamun di dieu sepuh anom tadi disebut, jadi budak ora teu meunang. Sepuh maupun anom. Sejak kapan sih orang harus belajar zikir tarekat? Sejak baleg. Kalau anak sanawiyah di Suryalaya, di Nagrog, di Ciceri sudah ditalkin zikir, karena memang belajar zikir itu sejak mulai baleg. Kalau ada yang mengatakan harus sudah 40 tahun, akan saya tanyakan tina kitab naon? Bahasa kasarnya saya akan mengatakan tina kitab sirah maneh. Nya sirah mana teh mastaka pangersa. Piraku aya kudu disebut hulu sia nya. Piraku maksudna. Sateu pantas saya ngomong gitu. Siapa bilang? Kalau ada yang mengatakan diajar tarekat mah kudu 40 tahun sama dengan pasang begig di sawah kalau sudah kuning. Padi dipasang begig orang-orangan itu sejak mulai kapan? Hijau. Timimiti rampak celetuk. Timimiti rampak sudah dipasang apa? Tujuannya supaya burung jangan datang. Tujuannya supaya padi selamat, utuh. Nah kalau ada yang ngomong, Bapak salah. Pasang orang-orangan pasang begig itu bukan sejak hijau. Nanti kalau sudah mau panen. Kira-kira mencelakakan apa menyelamatkan? Kenapa disebut mencelakakan? Sabab masang pangusir kudu geus beak. Kalau orang belajar zikir harus sudah 40 tahun, 25 tahun berarti terbuang. Baleg 15 tahun sampai 40 kan 25 tahun berarti 25 tahun diserahkan kepada iblis. Diserahkan kepada setan. Ngacau heula, gelo heula, edan heula. Cing teu ecereug sia hirup kakarek engke eling beh ditu. Hati-hati, jangan ada yang berani bicara. Omongan saya tidak hanya didengar di sini. Omongan ini didengar oleh orang banyak yang mendengarkan radio Inayah. Yang ikhwan tarekat, yang belum ikhwan tarekat ini didengar. Omongan saya didengar. Maka saya sampaikan, beraninya Pak Jijen bicara begitu, saya double jabatan. Di satu pihak di Suryalaya saya sebagai ketua bidang ilmu dan dakwah, penanggung jawab keilmuannya. Menurut bahasa porno, ketua bidang ilmu dakwah itu adalah penanggung jawab urusan keilmuan Suryalaya. Saya melanjutkan tugas Hadrati Syekh Pangarsa Ajigan Gaos. Saya melanjutkan beliau. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketua bidang ilmu dakwah bukan begini. Raja mubalik lain gitu lain. Orang yang harus bertanggung jawab tentang keilmuan. Kalau ada satu saja ikhwan Suryalaya yang wudunya enggak benar, seperti yang disampaikan oleh Hajigan Ayi tadi, anu hudang subuh daripada tempat dilandih batur mending keneh tong init lah. Kadang-kadang make dalil nu penting mah kalbu gitu ya. Hati-hati. Maka di akhirat tuh bakal digegewek orang ini. Nggak main-main Pak, jadi ketua bidang ilmu dakwah itu. Kenapa tidak pengarsa Abah? Karena pengarsa Abah sudah melimpahkan tugas. Kalau urusan ilmu dohiriyah, ilmu dohir, bidang ilmu dakwah, dan kawan-kawan para mubalik semuanya.
Urusan batiniah itu bagian siapa? Mursyid. Jadi kalau ada yang ikhwan TKN wudunya gak bener, sholatnya jucung sukuna. Kenapa saya rewel? Kalau saya datang ke masjid, saya melihat yang sujudnya telapak jari-jarinya tidak dilipatkan, saya perbaiki. Kang, begitu Kang, lipat ke Kang sampai anak. Rewel amat sih Pak Jejen, karena kamu tanggung jawab saya. Ya Pak. Jadi bukan jabatan untuk honor, bukan. Kalau jadi ketua bidang ilmu dakwah maka honornya sekian juta per bulan. Siapa? Kami di Yayasan Serba Bakti nggak diberi biaya operasional, nggak ada. Nggak pakai operasional. Belajar ikhlas saja semuanya. Tahu ya Pak? Alhamdulillah. Karena itu saya pun melimpahkan lagi kepada para ketua bidang ilmu dakwah Korwil Jakarta Ajengan Soleh. Beliau juga melimpahkan lagi kepada ketua bidang ilmu dakwah perwakilan. Jadi engke di akhirat orang siriruru dah. Itu ajengan jajan digegewek cek saya tata Korwil tah bedol itu. Tata. Ketua perwakilan teu cerita, pembantu perwakilan teu cerita urang siriruru deh kan ya. Itu bahasa mudahnya begitu ya. Baik. Jadi sepuhan, moga-moga sing danjar kawilujengan masing-masing rahayu sapapanjangna ulah aya kabengkahan jeung sararea. Jeung sadayana ulah aya kabengkahan. Ieu mah boro-boro jeung luar ihwan, pada ihwan ge pasya wae. Sesepuh manakib jeung sesepuh manakib silih gorengkeun. Pengurus Yayasan Serba Bakti jeung mubalik silih gorengkeun. Mubalik jeung wakil talqin silih gorengkeun. Yang sudah-sudahlah. Dari sekarang ke depan jangan ada. Apa sih sebenarnya yang menjadi pertikaian itu? Pertikaian itu kita terlalu lancang untuk nyebut-nyebut kesalahan orang. Dan didinya mimitina kabengkahan mah tidinya. Kuduna boro-boro jeung papada ihwan jeung luar ihwan ge ulah aya kabengkahan. Ya, jangan ada perpecahan dengan siapapun. Baik. Oge nu jadi papayung negara tuh dengarkan. Tidak ada iri dengki kepada aparat pemerintah, justru semuanya didoakan dari mulai Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden. Para menteri didoakan semuanya. Nu jadi papayung negara sina tambih kamuliaan anak. Deuh kudu nama teh aya kaingetan ka Iwan teh. Lain sabalikna aparat pemerintah kalau kahijid kudu diajar dikir tarekat di Suryalaya. Kalau saya jelaskan Bupati, Anda kami doakan setiap anak kibat dia ditambah didoakan. Tentara polisi didoakan kabehanana. Kade ulah kaismuan ku jelema nu nitah hijid ka ahli tarekat. Kaagunganana tiasa nang tayungan ka sadaya abdina, ngauban ka sadaya rakyatna, dipaparin karaharjaan, kajembaran, kanikmatan ku Gusti Nu Maha Suci, dohir batin. Eta doa sabarahaeun eta. Nu ngaminanana jelema ribuan, masyaallah. Ya. Dan ini aslinya bahasa Sunda, tapi boleh silahkan kalau Anda yang bukan orang Sunda mau manakiban membacakan tambah dengan bahasa lain, silahkan. Bahkan Pangarsa Haji Baban sudah menugaskan dan memang sudah dibuat ada tambih berbahasa Inggris. Ada tambih bahasa Inggris. Ada tambih bahasa Mandarin. Duh, mana tingginah nama caranya? Siapa sih? Cara berita di etat ya, di Metro TV. Hayang geura nempo ta? Boleh. Bahasa Inggris sudah dibuat oleh Ikhwan Singapura. Bahasa Arab kami sudah membuatnya dengan tim Pangarsa Ajengan Gaos, saya, Ustaz Suhrawardi dan lain-lain dari kampus. Nanti sedang diambil akan saya bacakan tambah bahasa Arab. Masih kene belum menjadi bahasa Arab yang bagus. Baru bahasa Arab sederhana saja, Pak. Ya, siapa tahu nanti ada manakiban di Istana Raja Saudi. Monya kudu ku Jawa. Lan setuhune. Nya kudu ku Arab di ditu. Sengaja saya harus meluruskan.
Karena pernah ada kawan kita yang sangat cinta bahasa Sunda sehingga dianggap bahwa tambeh tidak boleh dibaca dengan bahasa lain. Ya. Tonglah tong sok nyieun aturan leuwihkeun ngaliwatan pangarsa Abah. Hideng mah kudu ngentong sok hideng teuing heuh. Hideng teuing teh sok ngalenggahan aturan heuh. Jangan. Ngauban ka sadaya rakyatna sudah tadi. Jeung nasim kuring nu jadi pananyaan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Haturkeun kagagelan wasiat. Naon tadi? Dua-duanana kaulaan sapatusna sudah saya bacakan dulu. Nah, sekarang masuk yang baru. Ingat sakabeh murid-murid, ulah kabaud ku pangbujuk nafsu, kagedam ku panggoda setan. Sina awas kana jalan nu matak mengparkeun kana parentah agama jeung nagara, sina telik kana diri bisi katariku iblis nu nyelipkeun dina batin urang sara. Ya, sakitu heulaanan. Kahartos encan. Kahartos syukur encan pantes. Ingat sakabeh murid. Kalau anak bapak sekolah di SD itu disebutnya apa itu? Siswa. Pak gurunya disebutnya apa? Pak guru. Boleh enggak anak-anak itu disebut murid? Boleh. Menurut bahasa. Samakah istilah murid bagi anak SD dengan murid di dalam tambah ini? Beda. Jangan Pak Izin menyampaikan beda. Yang disebutkan murid di dalam tarekat adalah, mari kita lihat dulu. Yuk ngomong. Aroda, yuridu, irodatan, bahwa muridun, wadhaka muradun. Yang dimaksud murid di dalam tarekat adalah man lahu irodatun. Orang yang di dalam kalbunya sudah tertanam keinginan, ingin melakukan perjalanan ruh menuju Allah, dibimbing oleh mursyid kamil mukamil, dengan tarekat yang mutabaroh berdasarkan Quran dan Sunnah, dan dengan panduan ilmu yang lengkap. Perlu ditambahan kalimat itu, ngomong tarekat. Jadi yang disebut murid adalah orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah dengan bimbingan Syekh Mursyid Kamil Mukammil dan dipandu oleh referensi yang lengkap. Di Suryalaya itu begitu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu ini murid. Walaupun perempuan disebutnya murid saja, tidak muridah sebenarnya. Kalau menurut bahasa muridah harusnya. Tapi nggak apa-apa, disebut murid aja semua. Kita semua adalah apa dalam tarekat? Murid. Murid. Apa murid itu? Orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah, dibimbing oleh mursyid Syekh Mursyid Kamil Mukammil dan dipandu oleh referensi yang lengkap. Sebab ada tarekatnya mutabaroh, Qadiriyah wa Naqsabandiyah atau Naqsabandiyah atau Qadiriyah saja, tapi mursyidnya tidak Kamil Mukammil. Saya tahu. Kalau saya dipinta menyebut namanya, saya bisa menyebut namanya. Di tanah Jawa ini, khususnya di Jawa Barat, banyak orang yang sebenarnya bukan kapasitas mursyid, tapi ia mengaku mursyid. Kalau ditanya kenapa Pak Kiai mengaku mursyid? Karena memang saya dilimpahi oleh guru saya. Gurunya juga memang bukan mursyid Kamil Mukammil. Ini bisa terjadi. Bahkan banyak tarekat, termasuk jalur Qadiriyah wa Naqsabandiyah, termasuk jalur Syekh Tolha. Banyak yang dulu di zaman ada Syekh Tolha, beliau diangkat sebagai wakil. Syekh Tolha wafat, beliau tidak jadi mursyid, tapi tetap wakil. Nah, ketika beliau wafat, anaknya jadi wakil. Mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung. Tidak boleh. Wakil tidak boleh mengangkat wakil lagi. Karena itu, Al-Mukarram Mama Kiai Haji Kurdi Mustafa, beliau setelah wafat gurunya bergabung ke Suryalaya menjadi wakil dari Pangarsa Abah. Paham? Di satu tempat, saya nggak usah sebut namanya sekarang. Di situ ada mursyid dulu. Ada mursyid, ada Syekh Mursyid. Dia mengambil dari gurunya dari Banten. Gurunya wafat dan ia dilimpahi kemursidan. Ia tidak mengangkat mursyid pada muridnya. Tapi ada muridnya nyeleneng ngaku saya penerus beliau. Dan beliau mengangkat lagi wakil lain. Maaf, dalam tarekat itu tidak sah. Kita harus tahu.
Kenapa Pak Jejen paham? Mohon maaf, saya adalah Rois Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdiyah. Di kalangan Nahdlatul Ulama, saya Rois Jamiah Thariqahnya. Jadi saya tahu di Jawa Barat. Hati-hati. Kalau ada orang ngaku saya nyokot tarekat, tak sah Syekh Mursyidna si anu. Dari siapa? Mengambilnya dari siapa? Bahkan ada sekarang yang bergabung ke Suryalaya, tambehnya ikut Suryalaya, tapi pengamalan tarekatnya tidak ikut Suryalaya. Baik. Itu. Jadi beruntunglah kita sekalian, kalau bapak-bapak, kita adalah yang saya sebut tadi, murid. Murid siapa? Murid, apa yang dimaksud murid? Orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah, dibimbing oleh Syekh Mursyid Kamil Mukamil, dipandu dengan pengetahuan referensi yang lengkap. Ini referensi ini. Pak Jejen, Pak Soleh, Pak Ayi, Pengarsa Ajegan Gawas dan lain-lain. Beliau-beliau adalah dan termasuk saya yang memegang referensi puluhan kitab thariqat. Dari mulai yang terkecil, Miftahus Sudur, fisiknya terkecil, tapi maknanya terdalam. Apalagi Al-Anwarul Qudsiyah, Sirrul Asrar, Fadailul Amal dan lain-lain, puluhan kitab dipegang oleh kami. Jadi bapak-bapak bukan murid tarekat liar, tapi dipertanggungjawabkan oleh kami dalam hal keilmuannya. Ya. Kali ya, ke para mubalik jangan salah paham. Jadi saya sekarang sudah jadi mubalik, jadi saya punya lahan pegawaian supaya saya dari beberapa tempat per bulan dapat amplop sekian. Bukan begitu. Itu mah efek sampingnya aja. Efek samping. Intinya adalah Tuhan bertanggung jawab terhadap para ikhwan itu. Itulah mubalik. Ya. Mubalik Suryalaya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap ikhwannya. Lahirnya, batinnya, bimbingan pengamalannya dan lain sebagainya. Baik, saya akan bacakan tambah setelah dipadu oleh beberapa orang yang dianggap ahli. Saya akan bacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun belum sangat bagus. Hadza tambihu minasy-Syaikhil marhum Asy-Syaikh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Kayak dibaca di Irak, dibaca di Iran, dibaca di Saudi, dibaca di Mesir. Hek make dialek nu pantes. Ulah pada urang Sukabumi, ngomongna di emplat-emplat, jadi di emplat-emplat. Naam hakaza. Tong kieu. Hadza tambihu minasy-Syaikhil marhum Asy-Syaikh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Al-muqimu bi zawiyati Sufiyah Suryalaya. Al-musaqab bir rahmah wasiyatuhul khassah lil muridin wal muridat al-kubbar wasyubban as'adakumullah lakum wa abadadallahu al-mufaraqah min bainina. Fazadallahu al-karamata wal haibata li ru'asa'id daulah liya'ummu a'dha'ahum wa yar'au ra'yatahum wa atahumullahu as-sa'adata wal wus'ah wan ni'mata wa zahiru wa batina. Sada Arab khutbah di Masjidil Haram. Wa ha ana khadimu maktahit tariqatil Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Usi li jami'il muridina 'alaikum bil ihtiyat fi jami'il ahwali. La ta'taddu hudud ad-din wad daulah. Amilhuma bi amalil laiki fid din wad daulah. Wa hadha amrun lazimun lil mu'minin al mudda'ina lid din wad daulah. Muti'ina lillahi al 'amilina bi huquqid din wad daulah. Ayyuhal muridun intabihu la tuti'u ahwa anfusikum wa la tattabi'u makaidasy syaitan. Ihfadhu basiratakum absiru ala tariqil i'wijaji 'anid din wad daulah. Tanabbahu ala wasawisil iblis alladhi yuwaswisu ala batinikum falimalul khairati min safa'il qulub. Fahimtum? Nges itulah lana. Yang barusan saya bacakan itu terjemah daripada ini. Ingat sakabeh murid-murid ulah kabaud ku pangwujud. Bapak Ibu sekalian punya nafsu apa enggak? Nafsu itu jelek apa baik? Tuh, ya. Dulu sebelum belajar tarekat, sebelum datang ke Suryalaya, sebelum ikut pengajian di Nurul Ulum ini, rata-rata kita menghukum bahwa nafsu adalah jelek mutlak. Jelek mutlak. Karena nafsu adalah dianggapnya marah. Orang Jawa Barat, orang Sunda, barang diomongan, ngambek, nausya. Tong sok nafsu kumaha teh. Jadi terlalu dikentalkan bahwa nafsu itu apa? Marah. Keliru. Sebenarnya hakikatnya nafsu adalah pemberian dari Allah. Bekal dari Allah. Manusia kalau tidak punya nafsu tidak punya keinginan. Hayang dahar, nafsu makan. Hayang sholat, hayang gawe. Hayang ka istri. Nggak apa-apa. Bukan porno ngomong begini. Hayang baju alus, nafsu baju alus. Hayang sholat wengi, nafsu. Itu nafsu juga.
Sama aja, saya walaupun kiai dari dulu nggak paham. Setelah belajar di Suryalaya, saya mulai mengetahui, oh ternyata nafsu itu pemberian dari Allah, bekal dari Allah. Kurang nafsu makan beli jamu. Nafsu makan, kurang nafsu beli jamu. Nafsu pasti sudah paham. Kurang nafsu sholat beli jamu. Begitu sebenarnya. Kurang nafsu sodakoh beli jamu. Apakah air mancur, pabrik air mancur dan Sido muncul sudah membuat jamu nafsu sholat? Belum? Harus beli jamu nafsu sholat? Gak bisa. Mencari pembangkit nafsu ibadah adalah mencari guru mursyid. Beliau memberikan apa? Zikir. Zikir itulah yang membangkit. Sehingga kita ada keinginan untuk ibadah. Ya, pernah ingin tahajud? Pernah. Pernah nggak mau tahajud? Sebenarnya semua yang melaksanakan itu perang dulu itu. Perang dulu. Mungkin selintas, jangan gawas mah hampang karena ibadah teh. Coba tanyakan ke beliau. Lain hampang, perang heula. Ngan perangna menang. Maka terlaksanakan. Apakah tidak ngantuk? Ngantuk. Apakah tidak ingin tidur? Ingin tidur. Atau Allah nafsu memeran. Mau dianggap juara. Ya, perang dulu. Maka disebut jihadul akbar. Baik. Saya percepat saja. Yang pertama adalah nafsu. Jangan lupa 7 tingkatan nafsu. Sudah saya berikan dulu. Mudah-mudahan tidak lupa. Yuk, yang pertama adalah amaroh, lawamah, mutmainnah, mulhimah, rodiyah, mardiyah, ketujuh kamilah. Untuk tahu itu bisa dengan ngaji kitab Tanwirul Qulub. Kalau saudara berangkat mendengarkan penjelasan dari kiai yang membahas kitab Tanwirul Qulub, pasti dia antara lain akan membahas tentang 7 nafsu tadi. Tetapi kalau beliau bukan pengamal tarekat, ada pertanyaan yang beliau tidak bisa menjawab. Begini pertanyaannya, Kiai, nafsu yang 7 tadi posisinya sebelah mana? Bingung. Nafsu yang tadi beradanya pada kulit, pada tulang, pada otot, apa pada kolbu Pak Kiai? Kalbu itu kalbu. Oh, terima kasih Pak Kiai. Saya mau bertanya, kalbu itu adanya di sebelah mana dalam badan kita Pak Kiai? Kalau melihat ilmu biologi, daging hati itu adanya di sebelah kanan. Daging hati adanya di sebelah. Dan Indonesia ini, Malaysia termasuk Singapura, termasuk Brunei, terlalu kental menerjemahkan bahwa kalbu itu apa? Hati. Hati itu daging hati. Maka dianggap pusat sifat manusia adalah di daging hati. Ini kekeliruan besar. Mohon maaf, andaikan tidak ada Suryalaya. Kapan ajengan Abah menjelaskan itu kepada ajengan jajan? Belum pernah. Kenapa ajengan jajan berani menjelaskan seperti itu? Itulah tarekat. Sering guru memberi ilmu tanpa lisan, tanpa ke telinga. Al-qalbu minal qalbi, dari kalbu ke kalbu. Maka saya berani menjelaskan di mana-mana. Bahwa sebenarnya kalbu bukan daging hati. Ngomong. Sekali lagi. Belum masuk ke otak, masih di sini barusan. Gak apa-apa. Karena Anda termasuk penganut orang yang berpendapat bahwa kalbu itu daging hati. Mari saya luruskan malam ini, mudah-mudahan manfaat. Tadi siang saya menjelaskan di mana? Di PLN. Lalu saya juga menjelaskan di Nagrog, pada Manakiban di Nagrog. Ada yang hadir, Dr. Andes Yuyun, calon anggota DPR RI. Beliau hadir di Manakiban di Nagrog. Beliau mengatakan, saya baru paham Pak Kiai. Ternyata kalbu itu bukan daging hati. Iya, saya katakan bukan daging hati. Bukan daging hati. Daging hati itu di mana adanya? Di dada sebelah kanan. Di dada sebelah, belum pernah saya jelaskan ya. Di laptop saya ada, tapi nggak dibawa laptop.
Gak apa-apa. Di dada sebelah kanan. Jangan terlalu kental memastikan bahwa kalbu itu hati. Manusia ada daging hatinya enggak? Sapi ada daging hatinya enggak? Idul Fitri, adakah orang yang membuat sambal goreng daging hati? Lebih disebut sambal goreng hati tanpa daging kan? Sambal goreng ada. Aya keneh di imah. Golendrangna aya balaketek ulu ketek aya. Anu geus teu puguh rupana teh aning. Mana daging, mana kentang, mana peteuy, geus teu puguh rupana hideung kabeh. Salah satu budaya Sunda tuh. Paling nikmat isuk-isuk kita mencari mana daging golendrang disebut. Menang sakeureut, bungahna lain lumayan. Barang digegel, tuas laja si orang belegu. Ya sudah. Adakah ibu-ibu Idul Fitri kemarin membuat sambal goreng ati? Sekarang saya mau tanya, kalau hati itu kalbu, kalau kalbu disebut daging hati, adakah di antara ibu-ibu yang membuat sambal goreng kalbu? Ada? Enggak ada. Jadi kalbu itu bukan daging hati. Ini omongan andaikan tidak ada restu dari Syekh Mursyid, omongan melawan arus ini. Bukan hanya di Indonesia, dunia rata-rata memahami, perguruan-perguruan tinggi sampai S3, sampai profesor memahami bahwa kalbu teh eta kekeh daging hati. Andaikan Pak Jejian bukan murid Hadroti Syekh Pengersabah, saya tidak akan berani memperbaiki yang begini. Tapi saya berani, saya sampaikan di mana-mana. Di perguruan-perguruan tinggi, di para Madinah saya sampaikan bahwa daging hati adalah bukan apa. Karena yang disebutkan kalbu adalah dimensi batiniah dalam manusia. Apa katanya? Ada bahasa ekstrimnya nih. Ucapkan saja oleh para ikhwan, gak apa-apa. Dimensi itu belum ekstrim itu. Itu bahasa menengah itu. Bahasa yang lebih ekstrim, saya berani mengatakan. Dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Apa katanya? Ngomong. Wanafaktu. Fihi min ruhi. Kutiupkan rohku pada diri manusia. Ruh siapa? Ruh Allah. Sifat Allah, Asmaul Husna. Semua Asmaul Husna yang jutaan tanpa batas sudah diberikan pada diri kita. Andaikan tidak ketemu guru mursyid yang membuka apa itu kunci-kunci kalbu kita, siapa yang akan membukakan sifat-sifat itu? Dalam diri kita itu sudah ada semuanya asma. Ibu menyayangi anak. Apa Asmaul Husna? Rahman, Rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu melihat. Apa Asmaul Husnanya? Al-Basar, Al-Basir. Mendengar. Apa Asmaul Husnanya? As-Sami sudah dilimpahkan oleh Allah kepada Anda. Apakah ibu pernah mencipta? Bisa menciptakan baju untuk boneka itu. Menciptakan kue. Diberi nama Putri Noong. Aya deui kue gegetuk, aya deui deblok dan lain-lain. Itu diciptakan oleh siapa? Kenapa dia bisa menciptakan? Karena ada sifat apa? Al-Badi, Al-Musawwir. Jadi Asmaul Husna sudah ada di dia. Dengan adanya la ilaha illallah sebagai raja asma Allah, diamalkan dia la ilaha illallah. Semua terangkat itu. Mantap tadi disebutkan robah akhlak. Sebagai bukti la ilaha illallahnya telah tembus, akhlak kita berubah. Sebab asma Allah yang ada dalam diri kita menjadi sifat diri kita. Amin. Wah nikmat. Ya, sampai apa tadi? Ingat sakabeh murid-murid ulah kabaud ku pangujug nafsu. Amarah lawamah mutmainnah mulhimah radiyah mardiyah katujuh. Di manakah lokasinya? Pada latifah. Pangarsa ajengan Citungku Kiai Haji Suhrawardi dengan bukunya yang tipis, apa namanya? Bidayatus Salikin, kan disebutkan latifah qalbi, nafsunya nafsu apa, sifatnya apa-apa disebutkan. Baik dimiliki itu oleh semua ikhwan, dimiliki. Supaya kita tahu kalau disebut bahwa kalbu adalah daging hati, berarti ribuan sifat itu adanya di daging itu. Bukan.
Ini kalbu apa bukan? Apa ini? Jidat di dalamnya apa? Otak. Kalbu apa bukan? Ada latifah nggak di sini? Latifah apa? Ada sifat-sifat nggak di sini? Ada. Kalau Anda mau menyebutkan bahwa ini adalah kalbu, berarti otak adalah kalbu. Keliru itu berpikir. Di sini, kalau istilahnya Pak Ari, God spot, sebuah titik ruhaniah, itu juga termasuk kalbu. Pulang dari sini, jadi lain nanti wawasannya. Oh, ternyata kalbu itu lain daging eta. Kalau daging yang itu adanya di sebelah kanan, Pak. Dia tugasnya adalah liver untuk menyaring racun agar racun tidak masuk mana. Yang diolah dengan la ilaha illallah bukan daging itu. Ecek-ecek atuh euy. La ilaha illallah kudu make mursyid sagara ngolah nu kitu mah. Nu kitu mah eudeuh oge. Nah, jadi naon tadi? Sambal goreng nu kitu. Sambal goreng mah ku si ayu anu tara salat acan bisaeun. Ini ngolah sifat tadi, Bu. Berapa titik? 7. Latifah berapa? Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah akhfa, latifah khofa, latifah siri, latifah nafsi, latifah kolab. Latifah kolab itu bukan di ubun-ubun. Sekujur badan fisik adalah latifah kolab. Sekujur badan. Lain nyong celok di desa etik lain. Sekujur badan. Kulit ini semua kolab itu. Ya, kolab itu bukan hanya di ubun-ubun, tapi digambarkan di ubun-ubun. Artinya di luar ruhaninya. Baik. Nah, ingat sakabeh murid-murid ulah kapaud ku pangujuk nafsu. Sudah ya, tambah pengetahuan supaya makin mantap nih mengamalkan zikirnya. Tidak hanya la ilaha illallah. Apa sih dalamnya? Pokoknya ya. Sakit itu halus daripada taratnya tadi. Ya, lebih mendalam lagi ya. Saya mau bertanya, Allah itu ada atau tidak? Dekat apa jauh? Dekat mana Allah dengan tenggorok kita? Mata kita bisa melihat Allah enggak? Kenapa mata kita tidak bisa melihat Allah? Ya boleh ngomong. Saya bantu sekarang. Karena Allah lebih dekat daripada mata. Allah lebih dekat daripada mata ini bisa melihat terhadap sesuatu yang kalau kacamata ini dimasukkan lebih dalam daripada mata, bisa melihat apa enggak? Seperti guyon saya ngomong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Maaf ini, perhatikan ini, harus pakai otak ini. Ini mahal ini. La ilaha illallah Anda akan lain nanti. Ditambah dengan wawasan hikam ini. Jadi Allah terlihat apa enggak? Kenapa tidak terlihat? Lebih dekat daripada kaifa yatasawwaru. Ayo ngomong, kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai' wa huwa zahirun fi kulli syai'. Hati-hati, mahal nih. Ini enggak bisa dengan zikir saja, harus dengan ilmu juga. Allah itu zahir pada setiap perkara. Wa huwa zahirun ala kulli syai'. Allah zahir di atas semua perkara. Wa huwa zahirun fi kulli syai'. Allah zahir di dalam seluruh perkara. Wa huwa azharu min kulli syai'. Ia lebih zahir daripada semua perkara. Apakah mata Bapak bisa melihat dinding? Bisa melihat lampu? Allah lebih zahir daripada lampu ini. Anda jangan menunggu melihat Allah gayaba. Allah turun pakai jubah. Anda tidak usah menunggu Allah berkelebat. Allah ngacorelat. Cahaya Allah. Hati, ada kalimat mahal ini yang akan saya sampaikan. Sementara akan agak sulit masuk ke otak Anda, tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya, apakah saudara-saudara melihat Allah? Apakah Allah zahir? Apa buktinya Allah zahir? Itu ada. Kalau Anda mengatakan adanya makhluk itu dalil adanya Allah. Zahirnya Allah, hati-hati. Jangan diomongkan pada orang lain, nanti jadi fitnah ini. Kok Pak Jejen berani? Saya Rois Jamiyah Ahli Thariqah An-Nahdiyah. Saya perumus nasional. Saya sebagai ketua bidang ilmu dakwah Suriah.
Ini tidak termasuk membuka rahasia. Apa pertanyaan saya tadi? Apa dalilnya Anda mengatakan bahwa Allah? Jawab oleh semua pakai Sunda aja. Iya. Iya. Inilah dohirnya Allah. Dohirnya Allah itu ini. Ya ini saja ini. Jadi Anda tidak usah mencari kapan ya saya mencari Tuhan nih. Udah pakai tarekat udah 10 tahun belum pernah ketemu-temu. Kieu ari kieu teh dohir Allah teh. Kalau Anda menunggu ayat cahaya ngajorelat, Anda murtad sebab Anda menganggap Allah itu cahaya biasa. Kalau Anda mengatakan Allah itu kudu ngagayabat, berarti Anda nyaruakeun Allah teh jeung kelong, jeung jaga tingkir. Bisa jawaban. Jangan menunggu yang lain-lain, cukup ini. Ini adalah dohirnya siapa? Paham? Murtad tuh ngomong kieu. Tidak. Ketua Umum Majelis Ulama yang ngomong. Kalau ada ulama yang belum paham ke situ, wayah nae. Kudu ulina ka Sukabumi lah, tahu ka Surya. Ngaji deui bungsu, ngaji deui. Ngaji hikam di mana-mana. Dah hikamna. Jadi resep hungkul. Hari ini bicara tentang resep sop. Bikin sop adalah daging ditambah dengan bumbu-bumbu, kol dan wortel. Semur adalah daging ditambah dengan bumbu-bumbu, jangan lupa banyakkan kecap. Rendang adalah daging ditambah bumbu-bumbu tapi lebih banyak pedasnya, cabenya. Ibu pernah masak? Tidak pernah. Jadi ibu kalau makan bagaimana? Ngegel katel lah. Andaikan saya tidak bertemu dengan Hadrati Syekh Pangarsa Abah, saya pun jadi ahli resep, Pak. Di TV ngomong resep, di koran ngomong resep, di buku ngomong resep, praktek nggak pernah. Alhamdulillah. Baik, saya percepat. Yang kedua, ulah kabawa ku setan. Ada setan nggak? Banyakan setan, banyakan manusia. Musuh apa sahabat? Lebih ada, lebih baik tidak ada. Oh. Karena Bapak pernah dengar Pak Jajan ngomong gitu ya? Ya nggak apa-apa. Tuh kudu make gengsi dong. Kudu disebutkan ti Pak Jajan mah. Siapa? Bisa aku sorangan henteu nuturkeun batur emu. Kang sok lagi jadi jelema. Geuning Pak Jajan ge bisa untuk itu pamere. Paparinti beliau ti pangarsa guru. Di mana saya membahas itu tuh di Malaysia. Saya tanyakan tuan-tuan dan puan-puan, saya mau bertanya, setan itu lebih baik ada atau tak ada? Tak ada Pak Yai. Tak apa, saya katakan. Tak apa tuan-tuan cakap seperti itu. Cuma saya mau bertanya, kalau di sini ada bola sepak bola sepak. Ada bola sepak, Malaysia melawan Singapura. Lalu Malaysia 11 orang, Singapura 11 orang. Lalu Malaysia mampu memasukkan ke gawangnya Singapura, apakah Malaysia menjadi Johan? Jadilah Pak Ye, Johan dia juara. Jadi juara. Karena ada musuh. Kalau tidak ada setan, sama dengan main bola tidak ada musuh. Jadi malaikat menang. 1000 kali nyebutkan setan mending Allah, malaikat Allah. Setan mah mending ayah. Nah setelah ada, bagaimana caranya mengalahkan setan? Mungkin setan ngomong pada kita, lu baru nongol. Kakek lu Nabi Adam di sorga gua jebak kena. Lu baru nongol, ilmu kagak punya, pengalaman kagak punya. Sekali ngomong, as-salatu khairum minan naum, an-naumu khairum minas salat. Loba nu ka masjid, loba nu di imah. Loba nu salat, loba nu hees. Eleh menang ngelawan setan. Gitu. Bagaimana caranya? Seperti akan masuk rumah, di situ ada anjing galak. Tidak masuk perlu uang, kalau masuk takut anjing. Kumaha carana baledog beak batu ngudak deui. Bere nyatu mungkin gede tanagana. Kumaha carana geroan nu bogana. Bos, ya anjing bos, mudak ka abdi. Cek dunungan bopi, jangan begitu. Itu kan Mang Jejen. Enggak jadi ngejar. Itu minang itu lagu lama Pak Jejen, tapi dia omongkeun, wah bos senang ngomongkeun eta tah. Andaikan kita tidak bertemu dengan Syekh Mursyid Pangarsa Abah yang memberi alat untuk berkomunikasi dengan Allah, mana bisa kita melawan dia? Wah Pak Jejen, enggak begitu. Enggak usah ketemu Abah, enggak usah jadi murid Abah lah. Kalau berkomunikasi dengan Allah kan bisa. Bagaimana caranya? Berdoa seperti kikian teh, ya Allah, ya Tuhan kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami. Cek malaikat puisi nih ya.
Indonesia kan mujinya sama orang-orang begitu ya. Mohon maaf Pak, jangan tersinggung. Tersinggung juga nggak apa-apa. Kalau Nabi Musa dikejar Fir'aun, beliau udah di pinggir laut, Fir'aun di belakang. Andaikan berkomunikasi dengan Allah harus meliuk-liuk seperti itu. Mungkin begini, ya Allah, ya Tuhan kami, mi. Fir'aun mengejar kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Rabbi, bi. Pan pakai ehotnya nih. Hadirin, rin. Indonesia. Sama aja dengan saya. Pakai bahasa Arab. Mungkin kalau menurut orang bodoh. Begitu orang berdoa. Allah. Inna nas'aluka ilman. Wah lain. Warizkan halalan tayyibu wasi'. Waladan soleh wa syifa'in. Pakai kikiran sekarang. Maaf. Tidak bermaksud merendahkan. Sama saya itu tukang begitu dulunya. Panjelma percayaan dijawab pasti ya. Tak pantas amplop lagi kudukan oleh. Nggak pakai begitu. Jangan kecewa Anda. Kalau ngantri mau menghadap ke pengersabah, bawa air tika tamplok-tamplok ho. Tetangganya nganukur liwat digebahkeun deh ho. Ke zaman Agus, ku Agus digebahkeun ke zaman Pak Jago. Pak Jago juga menghardik Bang Haji, Pak Lurah dari Palembang. Zamannya Pak Agus dihardik juga. Bukan apa-apa, manusia banyak ribuan, semuanya perlu doa. Tak kudu make ku pangersabah Allah. Tak kudu. Kenapa? Karena beliau sudah wihdah, sudah manunggal dengan Allah. Sudah manunggal. Tak kudu dipolototan cainan tuh. Aduh, saya mau bangga didoakan ku Abah lila teh. Kenapa lama jadi tidak? Bukan. Lewat aja. Tanpa air pun, dari jarak jauh pun. Beliau doakan. Tidak perlu pakai komat kamit. Eta mah tugas letah eta mah henteu. Kalbunya. Paham? Baik, ini bukan menyanjung berlebihan, hadirin. Sudah ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.